Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Yuk, ngobrol seputar permasalahan Islam. Ya. Ya, alhamdulillah di sini kita akan bicara tentang follow up dari kegiatan kita yang kemarin, Bang ya. Kemarin kita sempat bicara masalah minder. Yoi. Ya, yang pertama. Cuman kayaknya masih kurang greget kalau misalnya kita tidak bisa mengatasi minder tanpa menampilkan narasumber atau contoh yang bisa kita ambil pelajarannya langsung, Bang. Ya. Baik, kepada seluruh sohib yang beriman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita menampilkan sesuatu yang berbeda. Ya, alhamdulillah ada kakak, guru, ya, dan juga ustadz kita nih. Ya, ustadznya guru lah. Kanan, iya. Ya. Kalau guru, saya bilang guru karena beliau ini juga ngajar di perkuliahan. Dosen. Pernah ya, Ustadz ya? Belum. Oh. Ngajar. Kalau yang ngajar sifatnya umum? Iya, pernah juga. Ngajar ada ya? Iya. Beliau juga ustadz karena beliau mengajarkan agama juga. Betul. Baik, masih bersama saya Iwan Mutiara. Di depan saya ada Bang Zafran. Bang Zafran dengan Ustadz Furqon ya? Ya. Betul. Ya. Hari ini kita akan membicarakan satu hal yang luar biasa, yaitu mengatasi minder, ya. Dan kali ini kita hadirkan ahlinya, ya. Bukan hanya sekedar teori, Bang. Betul. Tapi ini jelas-jelas praktek, ya. Cuman sebelumnya saya akan kenalkan dulu Ustadz Furqon ini, ya. Beliau ini sahabat saya kenal udah cukup lama ya, Ustadz Furqon ya. Iya. Berapa tahun ya? Oh, aduh. Ada lebih dari 10 tahun kayaknya. 10 tahun lebih kali ya. Ada, iya. Berarti selama gue lulus SMA sampai sekarang berarti 10 tahun ya? Lu lulus SMA baru 10 tahun yang lalu gitu ya? Iya. Berarti gede-gede bohong gitu. Baik ya. Namanya Ustadz Furqon Hidayat. Ya Ustadz ya. Ya. Titelnya SPD, Sarjana Pendidikan. Ini yang udah baru mengenalkan namanya aja kita udah terkagum-kagum ya. SPD-nya karena ngambilnya dari UNJ. Ya, Okay. UNJ. Beliau ini yang di RWM. RWM itu apa? Romangun. Iya. Ya, beliau ya alhamdulillah Allah kasih perbedaan dengan kita ya. Ustadz, Afwan Ustadz, antum mengalami kebutaan dari lahir atau? Iya. Oh, dari lahir ya? Saya. Ya. Sohib yang beriman, Ustadz Furqon dilahirkan dalam kondisi buta ya, atau tidak bisa melihat seperti bagaimana normalnya kita ya. Namun kita sudah sebutkan tadi bahwa nama belakangnya ada SPD-nya, Sarjana Pendidikan. Dan luar biasanya Bang Japran, beliau ini dari UNJ. Ya, dan dia adalah satu-satunya mahasiswa yang tunanetra ya Sat ya? Pada saat itu ya? Dalam satu kelas ya. Dalam satu kelas? Iya. Kalau dalam satu kampus waktu itu di angkatan saya tunanetra ada 2 orang. Ada 2 orang? Ya, satu angkatan ya. Itu programnya tetap ngikut program yang biasa atau ada program khusus? Program biasa, hanya memang kita survive ya untuk bagaimana kita bisa akses ke bahan bacaan, akses ke materi perkuliahan itu ya kita harus berusaha sendiri waktu itu. Ya. Tapi sekarang kan sudah ada teknologi asistif, teknologi belajar dengan berbasis teknologi. Jadi insya Allah sih dengan sarana itu teman-teman tunanetra pun bisa belajar. Itu sekarang ya Sat ya? Iya. Kalau dulu berarti antum gimana Sat megang buku semua cetakannya kan masih? Betul. Waktu itu memang sarananya masih belum sebaik sekarang. Tapi ala kulli hal dengan izin Allah ya, saya bisa menyelesaikan dalam waktu 5 tahun ya waktu itu. Masya Allah. Ya. Jangan tanya gue teh. Ya, ini jangan tanya gue. Gue butuh proses yang panjang. Jadi satu mata pelajaran itu harus ditelan. Jadi gue nggak mau lulus kalau gue belum mateng. Iya gitu. Ente bisa baca langsung aja belum mateng. Betul. Gitu. Ini tadi Ustadz Furqon bilang bukunya beliau untuk baca langsung nggak bisa langsung Ustadz ya? Ya. Butuh ada reader khusus yang relawan reader yang memang betul-betul membantu ya, bantu kita. Lalu kita menggunakan tape recorder dan kalau ada tugas-tugas bikin paper, bikin makalah, tugas akhir gitu ya, kita saat itu menggunakan mesin ketik biasa dengan sistem 10 jari. Mantap. Iya. Berarti dulu tuh effort budget ya, kalau misalnya ini ya
kan mesti direcord gitu kan. Tapi zaman dulu kan belum ada MP3 kan? Belum. Waktu itu pakai tape recorder. Wah itu udah effort lagi tuh. Iya. Baik ya Soib yang beriman, kayak ini cukup luar biasa ya. Sebelum kita bahas masalah Mindra aja kita udah ditampar berkali-kali gitu ya. Wabil khusus kepada para mahasiswa yang selama ini belajarnya mengaku susah gitu ya. Kenapa yang kata Bang Japran nih? Kan gue merasa gimana ya? Jangan-jangan memang menjadi pelakunya. Seperti itulah kurang lebih Ustaz. Iya. Ya mudah-mudahan setelah ini gue yang kena terus. Ya mudah-mudahan setelah ini kawan-kawan yang merasa belum bersungguh-sungguh, merasa banyak kekurangan dalam hal belajar dan lain sebagainya, ternyata itu semua bisa diatasi dengan beberapa teknik dan disiplin ya. Ustaz Furqon ya. Baik, Ustaz Furqon ini kita lanjutkan. Beliau ini kuliah di UNJ tahun 1996 sampai 2001. Tapi Afan mau nanya satu nih, Ustaz. Ini belum mulai pertanyaan. Belum. Belum. Kita baru kenalin beliau ini. Lanjut. Maaf. Dan yang luar biasanya Bang, bukan cuman SPD-nya aja nih. Terus? Namun keahlian beliau ini juga luar biasa. Beliau ini pengajar di rumah Quran Braille. Wow. Ya. Jadi Quran malu. Ya, antum yang bisa baca Quran normal. Belum bisa baca Quran apa tuh? Bisa. Oh, bisa. Alhamdulillah. Ya. Dengan tajwid yang pas ya, benar. Nah, tajwid sama makrosnya tuh masih. Udah jangan curhat di sini. Oh iya. Baik ya, kemudian beliau juga mempelajari sebagai penterapi kesehatan ya, Mas Furqon ya. Ya. Penterapi kesehatannya di bidang apa nih Mas? Biasanya saya lebih ke refleksi ya. Oh, refleksi. Kayaknya Untuk perlu dicoba nih, atau Bang Japran udah nyobain? Udah tadi. Ya. Pas jemput dipijit. Merasa malu. Kenapa? Kebuka kartunya? Kartu kebuka. Hidup Anda tidak sehat. Ya, kemudian beliau ini juga selaku pejuang dakwah ya, yang beberapa kegiatannya adalah mengisi khutbah Jumat ya. Kemudian ada catatan-catatan dakwah yang sempat saya catat ya, diantaranya mungkin nanti sohib-sohib yang beriman bisa ngelihat cuplikan-cuplikan yang akan kita tampilkan, yaitu kegiatan dakwahnya Ustadz Furqon di Hong Kong ya. Masya Allah. Ya, kemudian ini salah satu cuplikan lagi Bang. Ya, beliau juga masuk di Hitam Putih. Oh iya. Ya. Masya Allah. Ketemu Om Deddy. Ya, pernah. Masuk. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf Kadzalika yuhyi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم. فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Oke, baik. Sini ada Soraya Larasati juga. Tadi saya lihat ketika dibaca, Anda juga buka Quran juga ya? Buka juga. Jadi ngelihat. Sama banget persis. Walaupun saya baru baca yang terakhir, dia udah sodaqallahul azim. Oke, baik. Lebih lancar yang braille daripada Sorayanya. Sayangnya masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Furqon, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Di Indonesia, Jakarta kita tidak pernah ketemu ya Pak ya? Iya. Malah ketemunya di negara orang, di Hong Kong. Betul. Alhamdulillah ya Pak, perjalanan Allah mempertemukan kita di sini. Iya, itu semua adalah qadarullah, takdir Allah Subhanahu wa taala yang memang. Membedakan hitam putih bagaimana? Lu dark jokes lu banget sih. Tapi ini juga. Tapi Om Deddy angku nggak, Tat? Ya.
Om Deddy angkuh nggak? Enggak. Oh, enggak ya, baik ya. Bang Deddy dibilang gak angkuh Bang Deddy. Alhamdulillah. Dia ganteng. Dia ganteng ya. Cuman dia mengalami tuna rambut. Ya. Aduh ya Allah. Gue pengen ngecek. Kalau Bang Deddy tadi tuna rambut. Ya kalau saya kan tuna netra. Bang Japran tuna akhlak. Beliau bukan tuna akhlak. Apa tuh? Beliau itu ya perlu banyak amal. Tuh, dibantuin loh. Syukron Tat. Jadi apa yang ada di badannya perlu diamalkan ya, supaya berkurang. Oh, gitu lemak-lemaknya diamalkan. Iya, betul. Baik ya, insyaallah ya. Kita baru baca sedikit tentang beliau ini aja udah terkagum-kagum ya. Ustadz sekarang juga sudah berkeluarga, anak 5 ya Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Antum dulu nikah usia berapa Ustadz? Ana menikah itu usia 27. Gua disindir. Bang Japran berapa Bang Japran? Gua tahu tujuannya kemana. Baik ya. Saya yang beriman, insya Allah kita akan coba kupas ya. Kalau kemarin kita kupas dasar-dasar kenapa kita harus minder, dikutip dengan ayat-ayat Allah bahwa sesungguhnya kita diciptakan dengan kondisi yang sempurna ya, fi ahsani taqwim ya. Nanti kita akan kupas lagi. Sebetulnya sejauh mana sih fi ahsani taqwim menurut pandangan seorang tunanetra yang alhamdulillah di sini adalah seorang ustadz juga, yaitu Ustadz Furqon Hidayat ya. Baik, bismillah. Bang Furqon. Ya. Ini jadi Bang Furqon saya. Bebas lah. Bebas ya. Mau Bang Furqon boleh, mau. Karena saya kebiasaan Mas Furqon gitu ya. Iya. Gini ya. Mas Ustadz Furqon. Ini kan kebiasaan sekarang. Iya. Masalah anak-anak muda ini kebanyakan mengalami masalah Tidak percaya diri. Ya. Minder. Ini sebetulnya kalau kita Insecure pandang lah dengan sekarang. apa yang mereka miliki ya, termasuk ke nikmat-nikmat badan yang Allah miliki, kan mereka harusnya bisa jauh lebih pede dibanding saudara-saudara kita yang tunanetra barangkali. Sekarang kan kita didatangkan seorang yang luar biasa nih, seorang guru dari tunanetra juga. Itu gimana, Mas? Ya, kalau saya sih punya pendapat gini. Ketika seseorang mengalami minder itu karena dia salah dalam menentukan parameter hidup ya. Betul. Nah, kalau orang misalnya gini, kalau kita menganggap bahwa banyak uang, punya kekayaan, punya mobil banyak gitu ya, atau punya rumah mewah, itu sebagai satu parameter. Kita orang-orang yang tidak punya hal yang mereka miliki, pasti kita akan minder. Betul. Iya. Lalu misalnya parameter kalau badannya kalau kita orang lain, kalau kita istilahnya gini, tubuh ideal gitu ya, tinggi semampai, terus ganteng, ya, itu sebagai parameter. Mungkin saudara-saudara kita yang gemuk bisa jadi minder. Ini mau nyindir Bang Japran atau gimana? Enggak, saya enggak punya niat apa-apa. Ini saya kan hanya melihat dalam kerangka parameter tadi. Baik. Dalam menentukan parameter. Lalu misalnya orang yang parameternya kalau orang awas, orang tidak disabilitas, orang yang biasa-biasa aja normal, dia bisa apa saja gitu ya. Itu adalah sebagai parameter orang hebat, maka orang-orang seperti saya pasti akan minder. Betul. Itu. Jadi pertama yang harus kita tetapkan adalah bagaimana kita membuat parameter. Kalau kita tepat dalam menentukan parameter dalam hidup kita, insya Allah kita tidak akan minder. Ya kan? Jadi kan itu yang menjadi masalah sebenarnya. Itu pertama masalah parameter. Nah, ketika kita memiliki kekurangan, kita harus yakini bahwa kekurangan kita itu sesungguhnya adalah kelebihan kita. Iya. Ini yang susah nih Mas. Melihat suatu kekurangan menjadi suatu kelebihan gimana nih? Misalnya gini, kalau Bang Japran bisa ke Banjarmasin dengan pesawat, pulang pergi, itu biasa nggak kira-kira? Biasa. Kalau saya atau teman-teman saudara-saudara kita yang tunanetra bisa melakukan seperti itu biasa apa enggak? Ya, biasa juga sih sebenarnya. Luar biasa, karena ada effort lain. Oh iya sih. Yang saya maksudkan begitu. Jadi kita harus memandang kelemahan kita sebagai potensi dari kelebihan kita. Nah itu dia. Kalau kita bisa memandang seperti itu, bisa memiliki kita bisa berdamai dengan kekurangan-kekurangan kita yang nanti bisa kita manage menjadi sebuah kelebihan, maka insya Allah kita tidak akan minder.
Wah, ini dia ya. Ya. Sohib yang beriman ini ada kata-kata yang cukup luar biasa ya. Memanage kelemahan menjadi suatu kelebihan. Betul. Ya. Insya Allah kita tidak akan minder tuh Mas Syafran. Iya. Pak Ustadz Iwan ya. Iya. Jadi yang paling penting itu, ya, seperti dulu saya paling kalah ya ketika main petak umpet, main kalau sekarang ada istilah kalau anak-anak itu bentengan gitu ya. Iya, bentengan. Kejarnya itu saya. Itu anak zaman sekarang gak ada yang tahu tuh, Tat. Era-era saya kita dulu tahu itu tuh. Sekarang ada masih anak-anak di dekat rumah suka main bentengan gitu. Ada Bang Japran Lari, di Kupas di PLBJ itu. Misalnya lari ngejar apa itu dulu-duluan pegang tiang. Iya, betul, benteng. Nah, saya nggak pernah menang gitu. Betul. Kalau saya nggak akan menang sampai kapanpun, karena kan itu kan kerja dengan menggunakan visual. Tapi ya buat saya nggak ada masalah. Bahkan saya menganggap sebagai suatu permakluman. Wajar saya kalah. Ya kan? Karena saya nggak melihat. Kalau saya melihat pasti menang. Udah pasti menang. Gitu. Iya. Nah itu satu ya. Jadi kita tidak perlu melihat kelebihan orang lain sebagai satu kelemahan kita. Kita jangan melihat kelebihan orang lain kalau kita tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang lain itu sebagai satu bencana buat kita. Bukan. Betul. Kita melihat kehebatan pada orang lain lalu kita tidak memiliki kehebatan itu, maka jangan dianggap itu sebagai the end the world. Bukan. Hancurnya kehidupan dunia. Enggak. Karena masing-masing orang memiliki kapasitas yang masing-masing. Nah itu. Iya. Bisa dibayangkan kan kalau setiap orang punya kemampuan yang sama kan bahaya nanti. Nah itu tidak dia akan terjadi sinergi kan. Betul. Nah itu pertama ya. Jadi parameter ini yang kita harus benarkan, harus kita luruskan. Nah betul. Ini cukup menarik ya Ustadz Furqon ya. Ketika kita memiliki kekurangan, terus bagaimana nih tips-tipsnya supaya kita bisa berdamai dengan kekurangan kita dulu deh. Ya sebelum kita melihat suatu kelebihan. Ya. Tapi maaf nih, kan kadang itu step yang selanjutnya gitu kan. Terkadang anak sekarang itu nggak tahu kapasitasnya apa. Menilai diri sendiri dulu. Iya, maksudnya kayak gue bisanya apa ya gitu kan. Maksudnya kayak orang banyak yang terlalu dia enak tajir, dia enak punya kemampuan, bakat, udah punya bakat dari lahir, dia enak di support orang tuanya, dia enak bisa kuliah 3 kali gitu Bang. Iya, itu bukan enak kita, itu stres gue. Ya maksudnya seperti itu, dia enak, selalu ada istilahnya tuh. Yang support. Enggak, maksudnya selalu ada kata-kata dia lebih enak dibandingkan gue gitu kan. Which is yang mindernya di situ dulu gitu. Oke, berarti ini bagaimana cara menilai suatu potensi dalam diri nih? Pengen tahu dulu tuh gitu. Karena banyak orang yang tahu itu. Iya. Nah memang ini yang menjadi masalah dan itu butuh ada orang lain yang memberikan keyakinan ya. Butuh orang lain yang mendampingi, yang mengingatkan, yang menjelaskan bahwa kamu itu bisa apa. Itu membutuhkan pihak lain yang bisa menjelaskan ya. Memang kalau kata Imam Syafi'i kalau tidak salah manusia kan dibagi menjadi 4 ya. Ada orang yang dia mengetahui bahwa dia tahu. Dia tahu kalau dia tahu. Wah ini tahu di taunya. Wah ini orang yang hebat. Orang seperti ini adalah orang yang cerdas. Ada orang yang tahu di tidak taunya. Berarti dia orang yang tahu. Enggak, kalau dia tahu di tidak taunya berarti dia hebat. Hebat juga. Dia sadar bahwa misalnya seperti saya tahu kalau saya nggak bisa main bola. Saya nggak bisa main nggak bisa saya main bentengan kayak tadi. Berarti saya tahu itu kelemahan saya. Nah yang ketiga ini yang paling agak repot adalah orang yang tidak tahu di taunya. Iya, dia nggak tahu kemampuannya. Orang yang tidak tahu dengan kemampuannya ini selalu menggunakan orang lain sebagai barometer. Nah kalau itu sudah menggunakan orang lain sebagai barometer ya dia akan sibuk dengan menilai kelebihan orang lain tapi dia lupa bahwa dia punya kelebihan. Betul. Dia lupa bahwa dia punya kelebihan yang bisa jadi orang lain tidak tahu. Orang lain tidak memiliki kelebihan itu. Betul. Dan ini butuh konseling, butuh orang yang mengingatkan itu. Tapi yang paling celaka adalah orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah ini yang waduh susah sekali nih.
Nah orang seperti ini ya memang kita bisa lihat kualitasnya seperti apa. Ya kan? Ya. Nah tentu kalau kalangan anak-anak sekolah, kalangan pelajar sih insya Allah mereka tidak masuk di kalangan ini ya. Nah tapi banyak Tat. Ya, artinya gini. Tapi yang paling penting bagaimana ketika mereka tidak tahu terhadap kemampuannya, mereka dikasih tahu, gitu loh. Sialnya teman-teman mereka itu lebih banyak menjatuhkan. Jadi kayak salah nongkrong hitungannya. Kan kita pengen nongkrong di level tertentu, cuma terkadang level tertentu itu apa istilahnya tengil. Jadi kayak mereka tuh merasa mereka superior. Jadi ketika ketemu yang di bawah, lu tuh bukan levelan gue gitu loh. Jadi efek dari orang-orang sombong sekeliling kita. Iya, betul. Gitu nah, loh. ini juga. Dan padahal yang orang-orang sombong tersebut sebenarnya tuh gak bagus-bagus banget. Kayak maksudnya mereka tuh gak terlalu hebat-hebat banget. Terkadang yang lebih hebat pun mereka tidak menganggap mereka hebat gitu. Iya. Nah hebatnya nanggung itu yang kadang-kadang merusak yang lain gitu. Iya makanya bagaimana mereka yang selalu menjadikan orang lain sebagai barometer itulah yang menurut saya perlu diingatkan. Ini yang paling penting, yang paling ini menolong mereka, menolong mereka agar mereka tidak terus-menerus minder. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus terus menggali potensi kita, menggali diri kita, menggali apa kemampuan kita. Apapun kemampuan itu pasti kemampuan itu berharga, gitu. Betul. Nah, tapi sekali lagi ketika kita sudah salah menempatkan parameter nilai itu yang repot. Dia tidak rela dengan kemampuan yang dia miliki. Nah itu yang paling bahaya. Saya kok kemampuannya kok ini gitu. Saya maunya yang itu, nggak bisa. Karena semua sudah dibagi, potensi semua orang itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Baik, ini sebagai contoh ya Bang, contoh kasus. Kalau kita ngelihat Ustadz Furqon, Ustadz Furqon udah tahu nih potensi dirinya bahwa dia nggak bisa main benteng, apalagi berarti punya kesulitan menghadapi kondisi-kondisi yang normal pada umumnya Bang Furqon ya. Iya. Tapi kenapa ngambilnya kok sarjana pendidikan dan UNJ pula gitu? Nah ini kan menjadi sesuatu hal yang kelihatannya berbalik dengan teori kita tadi gitu Bang. Iya. Pertama saya ingat dengan nasihat dari seorang guru saya yang mengatakan sebelum saya sekolah bahkan jauh sebelum saya ikut sekolah bersama orang awas ya. Dia mengatakan bahwa kita harus mampu bekerja keras, mampu bekerja cerdas, dan mampu bekerja tuntas. Nah ini yang terpenting. Lalu ya tadi ada ungkapan yang mengatakan kita tidak boleh duduk selagi masih bisa berdiri. Kita tidak boleh hanya sekedar berdiri selagi masih bisa berjalan. Dan jangan hanya sekedar berjalan kalau kita masih bisa berlari. Artinya gini, sebenarnya karena saya meyakini ketika saya masuk di UNJ, saya meyakini bahwa jurusan ini atau bidang studi ini atau program studi ini cocok untuk saya dan saya bisa melewatinya. Tapi kalau saya misalnya jurusan kedokteran, ya susah, nggak mungkin itu bisa. Terutama misalnya dalam hal masalah praktikum, ya kan? Iya. Itu kan susah. Tapi kalau masih di bidang pendidikan, saya meyakini dari awal saya masuk, saya yakin bahwa saya bisa dan saya lulus. Insya Allah saya akan lulus. Dari pemilihan jurusan itu, angannya Mas Ustadz Furqon nih dulu apa gitu sehingga bisa yakin bahwa cita-citanya lah gitu ya. Iya. Saya sebenarnya pertama ketika saya ambil kuliah ya, ambil S1 itu pertama saya mengatakan bahwa ilmu itu pasti akan ada manfaatnya. Betul. Apapun ilmu yang kita pelajari itu akan ada manfaatnya. Kalau saya mengikuti keinginan, saya kepengen di jurusan misalnya di kimia atau di mana, tapi saya nggak mungkin untuk melakukan, dan saya tahu diri lah dengan itu, ya kan. Oleh karena itu saya ngambil jurusan dengan program studi kependidikan, fakultas ilmu pendidikan. Nah, di situ saya yakin kalau soal teori mengajar, teori belajar dan seterusnya bisa gitu. Bagaimana kalau misalnya mengajar di kalangan orang banyak misalnya, apa nggak kesulitan? Tidak, insya Allah tidak mengalami kesulitan. Bisa gitu. Dengan berbagai macam teknik tentunya. Tentu kita tidak mungkin mengajar dengan
teknik yang dilakukan oleh orang-orang yang awas pada umumnya. Kita bisa menggunakan teknik yang berbeda. Dan Jadi itu itu bisa kita lakukan. Jadi itu malah Mas Furqon ngelihatnya menjadi suatu tantangan buat Mas Furqon sendiri begitu ya. Betul. Dan sebelum saya masuk di di UNJ, saya yakin saya ngambil program studi ini insya Allah bisa. Gitu. Tapi Mas Tat mau nanya deh. Ketika masuk, mohon maaf nih sebelumnya, apakah ada anak-anak yang apa istilahnya, nyelak lah bahasa kasarnya, membuli? Ya, tidak ada, alhamdulillah. Karena justru yang sering saya dibully itu ketika saya masuk SMA, di SMA umum. Sering itu terjadi sering dibully, tapi tidak terlalu parah lah kalau menurut saya. Oke. Waktu di UNJ atau di universitas tidak, insya Allah alhamdulillah tidak, karena mereka rata-rata kan sudah dewasa ya. Mereka sudah paham. Walaupun memang ada di kampus tertentu pernah ada seorang yang masuk perkuliahan dibully oleh temannya, tapi itu berhasil kita lawan ya. Berhasil kita lawan dan mereka minta maaf. Waktu itu kalau nggak salah kasusnya di orang tunanetra kuliah di sana dibully gitu. Tapi alhamdulillah ketika saya di UNJ tidak dibully. Bahkan ketika acara-acara di kampus, ini yang menarik ya. Di kampus kan dulu sering ada acara-acara keagamaan. Saya sering diundang untuk menjadi pengisi acara, entah itu menjadi tasmi' Quran, entah itu kadang-kadang menjadi narasumber, entah itu kalau dulu kalau acara wisuda kampus, saya sering diminta khusus ditugasi membaca doa. Masya Allah. Itu secara perlahan kita juga harus banyak bergaul ya. Banyak bergaul dengan kampus. Gitu. Di balik kekurangan ada barokahnya berarti ya? Iya ada. Iya betul. Jadi suatu kesimpulan yang cukup luar biasa buat kita Bang Jafran dan wabil khusus kepada sohib-sohib yang beriman ya. Bahwa dalam satu kondisi ketika kita menjadi sesuatu yang dianggap kurang di lingkungan atau bahkan menjadi bahan bulian gitu ya. Itu jangan lantas kita menyerah gitu. Iya. Bahkan, setuju itu. Dengan keterbatasan kita justru kita harus pandai-pandai melihat seperti yang tadi Mas Furqon katakan ya. Melihat potensi kita di mana. Harus. Tanpa kita bisa melihat itu, kita akan menjadi orang yang susah untuk menjadi orang yang berhasil di kemudian hari. Iya betul. Nah nih buat sohib yang beriman, yang suka dibully nih, kita bisa diskusi di sini nih, ya supaya bisa menemukan potensi-potensi sebetulnya apa sih yang menjadi potensi dia untuk bisa bangkit gitu ya. Betul. Iya. Tapi boleh sharing dikit nggak nih sebenarnya? Boleh. Saya pencurhat nih. Enggak sharing. Ini benar-benar ini saran yang saat ini kepake sih sama gua. Gimana? Jadi lebih baik kalau misalnya lu dalam tongkrongan itu merasa bully sama cengan beda ya. Memang beda tipis sih sebenarnya. Cuman kita tahu ini mana yang ngebully, mana yang ngecengin gitu kan. Biasanya kalau orang yang punya value, punya nilai dan mereka orang superior dan punya nilainya, mereka tidak akan pernah melihat lu dipandang sebelah mata gitu kan. Betul. Walaupun terkadang secara manusiawi ketika kita datang, ini orang kok bagaimana ya? Tapi mereka itu akan berusaha untuk menggali dulu. Ini nih orang punya kapasitasnya apa nih gitu. Nah, biasanya yang punya value itu akan menghargai sekecil apapun apa yang kita punya gitu. Betul kan gitu Ustaz ya? Iya, biasanya kalau kita bicara tentang membuli, memang biasanya orang yang suka membuli itu dari sisi kapasitas wawasan biasanya dia rendah. Iya. Kalau dia memiliki kapasitas wawasan yang bagus, tadi value tadi ya, insya Allah dia tidak akan membuli. Saya punya pengalaman menarik tentang masalah membuli ya. Jadi gini, waktu saya masih kecil, saya kenyang dengan bulian. Bahkan sampai gini, nanti kalau punya istri gimana ya? Dia nanti bisa punya istri apa enggak ya gitu. Pokoknya gitulah. Tapi saya tidak menjawab. Saya tidak menjawab bulian itu. Itu dari saya masih usia SD, ya. Saya merasakan betapa luar biasa tetangga-tetangga itu mengatakan kata-kata yang tidak enak lah. Kalau orang Jawa bilang, kowe bakalin bojo apa ora sih ya we? Apa ono sing gelem karo kowe sih?
Itu bacot pedih banget itu. Kenapa? Itu bacotnya pedih itu. Nah, orang yang tidak terbiasa itu akan mungkin orang akan tersinggung. Karena saya sudah hal yang biasa, saya menerima hal semacam itu ya, saya terima dengan lapang dada dan dalam hati saya mengatakan satu saat kalian akan tahu bahwa apa yang kalian bully itu tidak. Kamu bagaimana nanti orang-orang yang gini, bandingannya gini, orang yang melihat saja ya kan, nyari kerja susah, nyari makan susah, bagaimana nanti kamu, ya kan? Iya. Mana mungkin bisa itu? Iya. Itu jelas itu bukan main itu. Biasanya ngomong itu susah nyari makan kayak gitu tuh. Ya kan yang ngomong kayak gitu dia susah nyari makan biasanya. Ala kulli hal, alhamdulillah saya buktikan. Saya belajar, saya terus belajar, alhamdulillah. Saya membuktikan ketika mereka tahu kemampuan saya dan saya diminta untuk mengisi khutbah Idul Fitri. Dan ketika khutbah Idul Fitri itu yang hadir bukan hanya ratusan orang, ribuan. Iya. Karena biasanya kalau di kampung itu dalam satu desa itu dijadiin satu di lapangan desa. Mereka saya yang khutbah dan yang datang jumlahnya ribuan. Bisa sampai 6.000, 5.000 orang yang datang. Dan mereka baru terengah. Itu satu ya, saya buktikan itu. Lalu mungkin kalau soal keliling Indonesia, saya yang belum pernah hanya beberapa daerah yang belum saya kunjungi, yaitu di Sumatera Selatan dan Sumatera Barat. Kalau sama Maluku. Kalau Maluku Utara sudah, Papua Barat sudah. Oh, sudah sampai sana ya? Iya. Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat sudah. Hampir semua kawasan Indonesia sudah saya kunjungi. Nah, sebenarnya maaf ini bukan bahasa kesombongan ya. Bukan bahasa. Tapi ini saya hanya runut dari bagaimana sejarahnya ketika dan ternyata bulian itu membawa berkah. Kalau bulian, ya. Kalau kita menanggapi bulian itu sebagai sebuah motivasi, maka bulian orang kepada kita itu bulian yang membawa berkah. Kenapa? Kan kita jadi berpikir, kok saya dianggap begini ya? Bagaimana supaya saya tidak seperti ini? Iya. Berbagai macam daya upaya dilakukan supaya saya tidak seperti apa yang mereka katakan. Bagaimana caranya gitu loh? Iya. Nah itu, jadi kadang-kadang ternyata bulian itu membawa rahmat buat saya pribadi ya. Betul. Saya bisa seperti apa yang ada sekarang ini adalah karena bisa jadi karena bagian menjadi korban bulian gitu. Dan itu dari kecil. Dari saya usia anak-anak saya sudah merasakan seperti itu. Bahkan sempat sampai ngamuk, tapi ya nggak ada gunanya kan. Karena sudah terbiasa, telinga saya sudah biasa mendengar begitu. Udah saya nikmati saja. Bahkan sekarang menjadi aneh ketika orang datang memuliakan saya, Ustadz, kaifa haluk dan seterusnya. Itu buat saya malah aneh gitu. Karena saya sudah kenyang dengan bulian. Iya. Tapi terkadang terkadang bulian itu tuh apa ya? Bener kata Ustadz, kita tuh terkadang kita butuh bulian untuk memotivasi, tapi terkadang bulian tersebut yang bikin kita capek sebenarnya. Iya, betul. Iyalah. Kalau soal capek, ya capek. Karena kan memang hidup ini kan perjuangan. Iya. Perjuangan kita bagaimana supaya kita bisa mencapai kepada hal tertentu yang menjadi goals kita. Itu. Apa yang menjadi goals kita? Ya itulah yang harus kita upayakan kan begitu. Begitu Mas Zafran dan Bang Iwan ya. Iya. Kira-kira seperti itu gambarannya. Nah ini tadi kita udah dapat tips-tips ya untuk mengatasi minder nih, terutama dalam hal bully-bulian tadi ya. Yang pertama tadi kalau bisa kita simpulkan mengambil atau menanggapi secara positif hal-hal yang negatif di lingkungan kita. Ya, bisa jadi ada pepatah yang mengatakan kan jangan kau musuhi musuhmu gitu kan. Karena musuh itu bisa memberi masukan kepada kita
kekurangan kita gitu. Betul. Ya, mungkin salah satunya justru kita harus deketin orang-orang yang bully kita biar kita tahu kita kurangnya di mana sih gitu. Iya. Kadang-kadang justru musuh kita yang jujur kepada kita. Betul. Ya kan? Ya, betul. Kadang musuh itulah yang membangun kita. Ya. Jadi kalau begini tuh kesannya enak gitu ya, menanggapi semua yang negatif jadi positif semua. Betul. Positif Harus begitu. Harus positif. Karena Tapi terkadang ego kita tuh rasa sakit hati itulah yang terkadang menghancurkan semuanya. Gue mengakui itu kadang-kadang. Iya. Orang-orang teman yang bukan ngebully ya, istilah nusuk kita, musuh kita gitu kan. Gue jauhin. Padahal sebenarnya someday gue juga butuh dia juga sih sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang gini sih, Sat ya. Iya. Kadang yang kita kasih masukan itu nggak mau dengerin juga gitu. Dikasih tahu dengan cara normal nggak mau dengerin. Tapi begitu dibully baru dia. Ih, sindiran lagi gue. Iya. Betul. Begitu dikatain sedikit baru dia tersadar. Kadang-kadang begitu. Sama kalau kita membuat analisa seorang yang suka merokok ya. ketika enggak ini saya bicara saya tidak menyinggung siapa-siapa. Ketika dia bilang rokok itu berbahaya, enggak apa-apa. Tapi ketika mungkin penyakit sudah datang, dia baru sadar, oh iya ya, merokok itu bahaya. Nah ini cuman masalahnya biasanya ketika sadar sudah terlanjur sakit. Insya Allah dikurangin kok. Iya. Terlanjur ditengokin. Biasanya bukan ngurangi, dia nggak mengurangi rokok, ngurangi rokok teman. Oh itu pasti. Ya, mengurangi rokok teman. Temannya beli rokok dia kurangin. Iya kurangin. Masuk ke kita. Disep sama dia. Kayak gitu-gitu tuh dijauhi tongkrongan itu. Nah ini kan sesuatu yang luar biasa banget ya ketika keberhasilannya Ustadz Furqon ini bisa dilihat orang atau dinikmatin sama lingkungan keluarganya. Tadi Bang Japran tuh, ketika ada yang nanya, ya kadang-kadang yang ngebully ya, lo bisa nikah apa enggak gitu kan? Ternyata bisa ya, Ustadz ya. Gua tahu arahannya kemana. Enggak, ini kan maksudnya bagaimana cara menjawabnya. Kalau memang tidak perlu dijawab, apalagi kalau sudah merupakan suatu ketentuan Allah ya, tinggal tunggu aja gitu Ustadz. Iya. Itu tahu tuh jawabannya. Tinggal buktikan aja gitu. Iya, kan gue nunggu Tat. Tahu arahan lu kemana. Ya, nah ini tadi sudah cara menanggapi masalah bulian. Ya. Terus sekarang menanggapi pergaulan nih, Mas, yang kadang-kadang juga membuat kita jadi ngerasa minder ya dengan dengan lingkungan, karena yang kadang-kadang membuat kita minder ini ketika lingkungan bertemu dengan lingkungan keluarga kita biasa-biasa aja, kemudian ketemu dengan lingkungan yang ketika kita pindah ke lingkungan biasa di kolam kecil, tiba-tiba yang ketemu kolam gede gitu kan. Ya. Yang dimana persaingan, arus dan segala macam itu kita lebih besar dong tantangannya gitu. Kadang-kadang kita tuh kaget dan tidak siap gitu. Itu gimana Tetat? Menanggapinya? Jadi Rasulullah pernah mengatakan begini ya, ketika bicara tentang harta, tentang kekayaan, tentang kemewahan materi gitu ya. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, kaya itu seperti apa sih gitu ya. Ada yang mengatakan kaya itu ya kalau kita banyak dirham, dinar dan seterusnya. Lah gitu. Kemudian ditegaskan dalam sebuah hadisnya, laisal ghina an kathratil arf walakinnal ghina ghinan nafas. Ini tidak sesederhana itu penerjemahannya. Jadi bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi yang dimaksud dengan kekayaan itu adalah karena kaya jiwa. Betul. Nafs. Artinya begini, seseorang yang minder, ini kekuatan nafsnya masih jauh lemah. Apalagi dalam misalnya tadi dalam kolam besar ke kolam kecil ke kolam besar itu. Ini kan dalam masalah pergaulan misalnya tingkatnya sudah tingkat yang tadinya tingkat lokal menjadi tingkat regional misalnya gitu ya. Nah, maka perlu kuatkan diri. Menguatkan diri ini. Jadi kenapa orang bisa sukses? Ada orang yang tidak memiliki harta, orang tuanya tidak memiliki harta, tapi dia sukses. Kenapa? Karena dalam diri dia, kreativitas dalam dirinya itu kuat. Makanya dimaksud dengan
ghinan nafas itu adalah kekayaan jiwa. Di sini adalah kekayaan kreativitas, kekayaan daya pikir, kekayaan segala macam gitu. Nah itu itu ghinan nafas. Iya. Jadi pemahaman penelaan hadis ini harus jelas, harus terang benderang ini. Nah, maka ketika kita menghadapi persaingan, ketika kita jiwa kita kuat, insya Allah kita akan mampu menjadi petarung, menjadi pejuang yang tangguh, menjadi pejuang yang tangguh di tengah-tengah kehidupan yang mungkin serba berbagai macam tadi. Ya. Betul. Jadi kita berpegangan pada sabda Rasulullah tadi. Nah, perhatikan bahwa kita tidak memiliki harta, tetapi kita memiliki kreativitas dalam diri kita, memiliki kekayaan diri, kekayaan jiwa, kekayaan ilmu, thaqafah diniyah, thaqafah ilmiah, ya, yang harus kita miliki. Insya Allah kita tidak akan minder. Itu dia tuh. Ini dia. Makanya kalau ini sudah berkaitan dengan pergaulan di masyarakat atau pergaulan di tempat yang lebih luas, berarti yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi hidup. Betul. Mengisi hidup selagi kita masih di usia perkembangan sampai kita usia sekolah dan seterusnya, kita mengisi hidup untuk terus menempa diri dengan memperbanyak ilmu. Ini yang kadang-kadang tuh ya, kita mungkin satu kondisinya banyak cercaan di lingkungan kita ya Sat ya. Yeah. Yang kedua mungkin kurangnya juga informasi-informasi tentang keberhasilan orang-orang yang mirip dengan kita. Ya, sehingga kita kadang suka patah semangat, mati langkah dan lain sebagainya. Iya, bukan hanya mati langkah, mati gaya. Mati gaya. Ya, itu. Iya betul. Makanya mau gini. Ini pengalaman ya, pengalaman. Gue diajarin guru gue dulu tuh, guru foto gue tuh, Anton Ismail. Dia bilang, ya lu harus mau nggak mau lu keluar rumah, nongkrong, gitu kan. Dari nongkrong itu harus nongkrong ke tempat positif ya, bersama teman-teman. Walaupun ada tongkrongan lu menurut lu nggak positif, tapi setidaknya lu bisa melihat kenapa nih orang tidak positif hidupnya gitu kan. Apapun bisa dijadikan positif walaupun terlihat negatif gitu kan. Gimana kita mau bisa berkembang kalau kita hanya di rumah? Gimana kita mau tahu dunia luar kalau kita tidak keluar rumah untuk mencari dunia luar tersebut? Intinya nambah wawasan ya. Nambah ilmu tadi yang seperti katakan Ustaz Furqan tadi ya. Nah, nggak mau. Ini kita juga butuh ya pembangkit semangat kita nih buat mungkin bagi teman-teman yang tunanetra dulu deh barangkali ya. Karena antum yang lebih tahu banyak kira-kira gambaran keberhasilan orang-orang yang memiliki cobaan seperti itu gimana Sat? Jadi supaya ini yang dengar barangkali dari teman-teman antum juga semakin termotivasi nih. Ternyata banyak loh dari golongan kita yang betul berhasil gitu. Kalau kita bicara tentang bagaimana tunanetra sukses, ada beberapa ya tunanetra yang berhasil dalam karirnya ya, seperti tapi dia sudah pensiun, namanya Dr. Didi Tarsidi. Beliau pernah menjadi pernah menjadi dosen di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung ya. Bahkan juga ada seorang tunanetra yang berhasil menjadi drummer yang sempat mendapatkan muri ya. Rekor muri. Rekor muri. Ya. Lalu ya banyak lah gitu. Nah, semua terjadi ketika mereka memiliki semangat juang yang kuat. Betul. Semangat juang yang kuat. Tanpa semangat juang yang kuat, nah biasanya mereka memiliki semangat juang yang kuat dan juga didukung oleh keluarga. Nah sekarang sudah mulai juga beberapa tunanetra muda, ya walaupun mungkin kapasitasnya belum banyak ya atau belum, mereka sudah mulai bekerja di sektor-sektor formal. Ya ada di perusahaan, ada awalnya dia menjadi operator telepon, tapi ternyata karena dia punya kemampuan dia menjadi salah satu kepala bagian, misalnya bagian apa gitu. Saya tidak. Operator telepon dari tunanetra. Iya, bisa. Dan itu kayak di TV, kayak di Indosiar, di Metro TV, optelnya itu tunanetra. Oh. Ya.
dan itu bisa. Nah, tapi itu kan pekerjaan yang kalau saya termasuk tidak berminat dengan pekerjaan itu, dan saya termasuk kelompok orang yang tidak berminat bekerja di kantor di mana gitu. Saya lebih senang menjadi orang yang bebas, gitu. Seperti bebas ketika berkarya. Saya lebih senang, ya ini bukan sombong ya, tapi nggak tahu ya kesombongan apa enggak. Ketika orang-orang ketemu dengan artis kan berebut ingin berfoto gitu. Saya lebih baik tidak, saya biasa aja lah. Iya. Tapi gue jujur ya nongkrong sama artis biasa aja gitu. Iya, makanya waktu umrah, waktu itu saya umrah dengan Afitur ya. Ada ini. Ya, lembaga umrah, pokoknya umrah yang yang punyanya bintang film lah ya. Ya, salah satu bintang film itu. Ya. Dulu pernah ini di RCTI kalau nggak salah ya, di salah satu stasiun TV gitu. Mereka semua tapi begitu pada saat ada pengarahan kan saya diminta untuk testimoni. Itu kadang-kadang begitu berkahnya ya, karena saya beda sendiri gitu kan. Saya diminta untuk testimoni, kemudian saya disuruh membaca Quran gitu kan. Nah, waktu itu si artis itu belum nyampe, tapi mungkin mendapatkan foto atau apa. Begitu sampai di bandara, ya kan, langsung beliau nyapa. Sebelum ketemu yang lain langsung nyapa ke saya. Assalamualaikum Ustadz gitu. Waalaikumsalam. Siapa ya? Sahrul Ustadz. Masya Allah. Gitu. Jadi di situ berkahnya terkadang. Makanya ketika kita menilai kelemahan kita, ya jangan selalu dinilai kelemahan ini sebagai kelemahan yang membuat kita tidak berdaya. Justru di balik kelemahan kita tuh ada berkah yang luar biasa. Nah, itu dia. Tergantung perspektif. Iya. Iya, itu tadi ya. Mungkin kita pernah ya bagaimana seorang pemain film yang mungkin menurut penilaian banyak orang mukanya nggak bagus, nggak baik, seperti misalnya ya dulu yang di Sidul itu kan, ya, film siapa itu yang jadi Mandra atau jadi, tapi justru dia tuh dari penampilannya itu dia menjadi icon dan dia menjadi orang yang kaya. Karena orang yang punya kekurangan itu adalah orang-orang yang menutupi orang yang punya kelebihan. Terlihat berlebih, tapi mereka sendiri contoh simpel itu Abdel dan Temon, ya kan. Ada salah satu dari mereka itu yang garing, gitu kan. Nah, ketika salah satu yang nutupin dipancing, itu bisa akan menjadi lebih lucu lagi kalau mereka sendiri. Ini bukan menyudutkan ya, tapi maksudnya terlihat menurut gue itu adalah tektokan yang dibutuhkan gitu kan. Ya. Abdel yang ganteng, Temon yang begitu bisa ditutup-tutupin gitu loh. Ya, baik. Jadi mungkin intinya ya bahwa bagaimanapun kita ya, itu kita bisa berhasil. Tergantung dari modal yang kita punya. Yang pertama modal jiwa yang tadi ya, Mas ya. Kekayaan jiwa seperti yang Rasulullah katakan tadi. Ya. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Rahman ayat 33, kita suruh nembus batas. Ya. Betul. Dengan apa? Bisultan. Ya. Sultan itu beberapa penafsir mengatakan dengan ilmu yang sangat luas gitu ya. Insya Allah kita bisa mencapai apa yang kita mau. Ya sebagai contoh aja, tadi kita banyak contohnya ya, bahwa orang-orang yang tunanetra pun bisa sampai dengan doktor, bisa sampai ada yang S3 loh itu. Iya, dapat muri. Kemudian ya kalian atau kita yang ngerasa diri kita kurang, coba jangan berpikir kecil. Betul. Kalau hati kita berpikir kecil, maka kita akan menjadi kecil. Ya. Pedagang, jadilah pedagang yang besar. Ada pedagang yang besar yang kaya banyak. Ya, bahkan mungkin kalau kita korek-korek banyak pedagang-pedagang yang ilmu pendidikannya nggak tinggi ya Mas ya. Iya. Tapi mereka bisa sukses. Stevie Wonder juga kan? Ya, Stevie Wonder buta gitu ya. Tapi bisa main sampai mendunia, pianisnya sampai mendunia. Kemudian kemarin kita ambil contoh siapa? Stephen Hawking yang ada di kursi roda tapi pikirannya sampai keluar angkasa. Ini tergantung bagaimana kita menyikapi. Di tahun 60-an ada seorang disabilitas memiliki disabilitas ganda. Yang pertama dia tunanetra. Ya, seorang perempuan. Kemudian yang kedua selain tunanetra dia tunarungu.
Tunarungu tuh apa tadi? Tuna nggak bisa mendengar. Oh. Jadi tuli buta, tuli bisu, tuna bicara. Bisa dibayangkan bagaimana orang dalam kondisi seperti ini. Tapi subhanallah, dengan dia punya guru khusus, dia sih bisa menjadi dokter. Namanya Helen Keller. Perhatikan ya, nanti coba dicek ya sejarah. Kalau komunikasi menggunakan tangan begini, bahasa Indonesia pakai tangan begini. Gitu. Iya. Kalau ngomong gitu. Dan hasil bukunya dia berhasil menjual dari bukunya terhimpun dana-dana untuk bantuan orang-orang yang berkebutuhan khusus di seluruh dunia. Namanya Helen Keller International HKI. Dulu pernah juga berkantor di Indonesia di Jogja kalau salah. Helen Keller Indonesia itu, dan itu memberikan bantuan berbagai macam alat-alat bantu untuk tunanetra, untuk tunarungu, terutama untuk tunanetra yang misalnya alat bantu bagaimana tunanetra bisa akses ke bahan bacaan dan seterusnya gitu. Itu sebuah inspirasi yang luar biasa kalau menurut saya. Lalu kalau di kita dulu pernah dengar ya siapa Syekh Ahmad Yasin. Ya, Syekh Ahmad Yasin itu mengalami ketunanetraan dan dia lumpuh. Tapi dia mampu menggerakkan tentara Gaza, menggerakkan bagaimana tentara-tentara Palestina mampu digerakkan oleh beliau, dan beliau sekarang sudah syahid. Artinya ya di segala kesempatan itu ada orang yang luar biasa, dan kita perlu mengambil pelajaran, ibrah dari, tergantung kita mau jadi orang yang biasa-biasa saja atau orang yang menjadi luar biasa. Itu memang semuanya tergantung pada diri kita. Kita menjadi orang biasa, ya udah menjadi biasa aja, mengalir seperti air gitu. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang luar biasa, ya kita harus berlaku, bertingkah atau bertindak seperti orang yang luar biasa gitu. Saya mengalami itu waktu kuliah tuh, saya berdiri di Metro Mini di pinggir pintu ya, dekat pintu, biasa dulu. Kita ngalamin yang seperti itu. Ngalamin ketika kuliah malamnya saya pijat keliling, ngalamin. Tapi itu saya alami, dan alhamdulillah dengan apa yang saya lakukan itu saya bisa meraih gelar sarjana. Alhamdulillah. Nah, itu salah satunya ya, salah satu hal yang perlu kita harus mampu menjadi orang yang luar biasa. Jangan menjadi orang yang biasa kalau bisa gitu. Saya menanamkan dalam diri saya, apalagi saya sebagai orang yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas ya, yang mungkin dalam pandangan masyarakat itu masih mendapat stigma yang kurang bagus. Makanya saya selalu berpikir bagaimana saya menjadi orang yang luar biasa. Jangan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Baik Mas, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Ya. Ketika umroh ada kesulitan nggak Mas? Dan apakah ada uzur-uzur khusus buat orang-orang tunanetra? Ya, pertama, ya betul. Jadi harus ada pendamping. Minimal kalau misalnya ada 10 tunanetra, ya ada 2 orang yang awas yang bisa mendampingi, bisa menjelaskan ini apa. Kalau saya waktu itu kebetulan ada teman yang baik yang setiap kemana-mana bareng. Dan dia menunjukkan ini di atas kita ada jam yang besar. Kalau nggak salah di hotel Zam-Zam. Terus di ini ada tempat apa itu disebutkan sama dia. Nah, dan anehnya justru saya sering dilarang kan, nggak usah tongkatnya, nggak usah dipakai, kan ada saya, nggak harus pakai. Justru dengan adanya saya menggunakan tongkat putih itu kan menjadi tanda ya untuk tunanetra gitu ya. Nah, ketika kita sudah mendekati Raudhah, saya tanya ke Azkar, ya. Saya tanya apakah ini ma hiya Raudhah, apakah ini Raudhah? Naam, ini Raudhah. Saya mau masuk, saya bilang gitu. Saya tunjukkan, saya tongkat, dia tahu bahwa saya tunanetra. Akhirnya saya justru dibimbing suruh masuk, ditungguin, artinya enggak diusir-usir cepat-cepat gitu. Jadi sebenarnya kita juga harus ini, misalnya kita membimbing tunanetra, andai kata dia mau pegang tongkatnya untuk dipakai, nggak apa-apa, biarkan saja. Baik. Supaya itu dikenali oleh Azkar di sana, dan insya Allah akan mendapatkan
ini khusus, kemudahannya. Terutama untuk masuk tempat-tempat ijabah itu tidak didorong-dorong orang. Nah itu satu ya. Jadi memang perlu ada pendamping jelas. Terutama harus ada yang menjelaskan. Memang ada mutawif yang secara umum ya. Iya. Misalnya ini kita sudah sampai di mana gitu. Tapi ketika kita sudah sampai ke yang detail-detail ya. Misalnya mau tawaf, mau mencium hajar aswad misalnya, itu harus ada yang membantu gitu. Baik. Tidak seperti itu. Terima kasih Mas Ustadz Furqon. Ya. Kalau boleh, ya. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis sedikit satu lagi. Kalau tadi kita bicara tentang kekayaan, saya ingin juga sampaikan di mana Rasulullah pernah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu, Allah tidak melihat ketampananmu, tetapi Allah melihat hatimu. Itu satu ya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Sadarilah bahwa orang yang paling mulia di antara apapun juga, ternyata yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa. Bukan yang banyak hartanya, bukan yang sering nongkrong-nongkrong, bukan, tapi jelas Allah sendiri mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan merasa hina kalau kita tidak bisa ikut-ikutan nongkrong. Jangan merasa hina kalau kita tidak memiliki harta sebanyak mereka. Karena sesungguhnya ketakwaan itulah yang paling mulia. Begitu. Alhamdulillah. Baik, terima kasih closingnya dari Ustadz Furqon Hidayat SPD. Ya. Namun tadi kenapa saya ungkap sedikit tentang masalah umroh, karena kemarin saya sempat ngobrol dengan beliau bahwa kita punya cita-cita akan membuat satu program ya umroh untuk orang-orang berkebutuhan khusus gitu ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa merealisasikannya dalam jangka waktu dekat, dan bagi yang ingin bertanya-tanya tentang program tersebut ya kami persilahkan ditanya di kolom deskripsi kita atau langsung email kepada kita ya. Kemudian juga mohon doanya kepada seluruh sahib yang beriman. Kita juga punya planning untuk membuat satu lembaga yang mungkin isinya pendidikan ya Mas ya. Ya. Pendidikan dan juga pelatihan untuk untuk orang-orang tunanetra yang akan kita bekali dengan ilmu-ilmu dunia dan juga ilmu-ilmu agama ya. Dan yang paling penting tadi kita sudah garis bawahi bahwa keberhasilan kita itu dimulai dengan jiwa kita yang besar dulu. Betul. Ya. Kemudian yang kedua, selalu berpikir positif. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan pernah kita melihat diri kita kecil dengan parameter yang salah. Ya. Karena sesungguhnya siapapun Anda, apapun kerjaan Anda bisa menjadi sesuatu yang sangat besar. Ya, jika Anda mendalaminya dengan profesional. Gitu ya Bang ya. Kita tuh berguna di sudut pandang yang berbeda ini. Betul. Ya. Satu lagi. Pandangannya jangan bersudut, yang luas, pandangan luas. Iya, maksudnya gini, banyak kayak misalnya jadi ini ya, satu aja nih. Contoh misalnya dalam satu pekerjaan saya gitu kan, videografer banyak nih. Ya. Terlalu banyak saingan. Ketika saya mengerti akan audio misalnya, berarti kan saya dibutuhkan orang gitu kan. Betul. Ada yang menutupi itu, berarti sudut pandangnya berbeda gitu. Betul. Gitu ya. Maksudnya sih. Ya, baik. Jadi buat kita kemarin sudah dikupas tentang membahas minder dengan masalah dari sisi agama, dan alhamdulillah hari ini kita sudah bahas mengatasi minder dengan metode yang lain. Yang mudah-mudahan semua sohib-sohib kita yang beriman tidak lagi mengalami minder, dan insya Allah makin yakin bahwa kita semua ini bisa sukses ya. Anda melihat Bang Japran dengan kondisi sekarang itu bukanlah seseorang yang sukses tanpa ada proses. Kita semua berharga kok. Amin. Nah itu poin. Ya, kita semua berharga, kita semua bernilai, kita semua memiliki value. Insya Allah seperti itu. Amin. Kita semua punya value, dan kita bisa melihat Ustadz Furqon Hidayat ini bisa sampai ke Hong Kong, masuk TV segala macam. Itu bukan tiba-tiba masuk ke sana, tapi ada proses yang dijalaninya Ustadz ya. Iya, termasuk juga saya ya bisa berada di sini dan lain sebagainya, juga ada proses. Segala sesuatu yang kita ngelihat ini adalah suatu hal yang kelihatannya enak. Ingat, nggak semuanya dimulai langsung ujuk-ujuk tiba-tiba enak, semua ada prosesnya. Betul. Baik, mungkin saya yang beriman itu yang bisa kita satu lagi jadikan sebagai doa buat Pak Dani yang sakit. Closing. Oh iya, ya. Mohon doanya buat Pak Dani negeri kita Indonesia yang lagi
diserang dengan pandemi COVID ya. Mudah-mudahan kita semua bisa cepat melalui pandemi ini ya, kembali lagi normal lagi, dan yang kepada lagi, Pak Dani yang lagi istirahat lagi bed rest dia, lagi bed rest, mudah-mudahan cepat pulih dan bisa kembali lagi berkumpul bersama kita di podcast kita yang tercinta ini. Sobat-sobat yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, semoga daya tahan tubuhnya meningkat lah. Kalau yang walaupun sembuh tetap harus jaga kesehatan itu. Baik ya, mungkin gitu ya Ustadz. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Ustadz Furqon Hidayat yang telah bersedia hadir di tempat ini untuk menemui kita semua. Syukron, berbagi cerita ya, berbagi suka duka. Saya lihat ini suka semua tadi karena hasilnya berhasil gitu. Betul. Baik, saya Biam Riman informasikan podcast ini karena jika podcast ini mengandung arti buat kalian, pasti juga mengandung arti buat yang lain. Amin. Ya. Insyaallah. Jadi tolong sebarkan kebaikan. Mudah-mudahan dengan menyebarkan kebaikan maka menjadi amal buat kalian di hadapan Allah kelak. Yang paling penting adalah jangan sampai kalian minder di hadapan Allah karena tidak melakukan apa-apa. Betul. Dan kita tadi sudah dikatakan jadi orang yang bertakwa lebih mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita tidak menjadi orang bertakwa, kita bisa minder di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan orang tadi kita sudah bahas bahwa kita semua bisa berhasil, kita semua bisa menjadi orang besar, tergantung bagaimana jiwa kita yang menilai diri kita sendiri. Ya, jangan lupa diklik tombol jempolnya, ya, kemudian loncengnya, dan juga jangan lupa di-share kepada teman-teman yang membutuhkan atau kepada saudara-saudara kita barangkali juga yang ingin mengisi waktu luangnya untuk mendengarkan hal-hal positif. Silahkan share dengan channel kita ya, Bani Muhammad Channel. Kemudian kalau ada yang punya pertanyaan yang sifatnya pribadi, silahkan kirim email atau kirim di kolom deskripsi ya. Untuk keterangan lebih lanjut barangkali nanti saya akan diskusi dengan Ustadz Furqon apakah nomornya bisa ditaruh di podcast kita, barangkali kontak personnya lah, email atau apanya gitu. Kalau ada orang-orang yang mau belajar tentang rumah Quran Braille tadi ya. Jangan malu-malu untuk bisa sama-sama kita maju, sama-sama kita berhasil. Ada lagi Bang Japran? Bang? Cukup. Ustaz. Ya. Syukron jazakallah Ustaz. Sama-sama. Wa'alaikum. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.